النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'limul muta'alim. Terakhir kita membahas kemarin tentang pentingnya niat dalam mencari ilmu adalah mencari ilmu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridha Allah itu meliputi seluruh niat-niat baik seluruh isi bumi, minal masyriqi ilal maghrib. Saudara, ada orang niat yang sangat baik dalam mencari ilmu, birrul walidain, kemudian menghilangkan kebodohan, kemudian dalam rangka untuk menghidupkan Islam, dalam rangka untuk mencari surga, dalam rangka untuk mencari pahala, dalam rangka untuk seluruh yang baik-baik. Tapi saudara meniatkan, ya Allah, yang penting Engkau ridho, Engkau senang, aku puas ya Allah. Nah, keridhaan Allah ini meliputi seluruh niat baik setiap orang yang berniat baik. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, lalu indikator kita nyari ridha Allah itu apa? Adalah kita ridho pada takdir Allah. Misal lagi berangkat ke ujan grutuk, ya sing ridho. Jarane golek ridhone Gusti Allah, udan ngangklo. Udan jan ora leren-lerennya. Wingi udan, saiki udan. Orang ndang pensiun mobil udane. Wah, bingung ya, coba dicarikan solusi. Ya, pokoknya yang pertama dan yang paling utama dari setiap aktivitas mencari ilmu adalah bagaimana Allah ridho. Yang namanya bagaimana Allah ridho itu sampai tidak begitu memperdulikan aku ridho atau tidak, aku senang atau tidak. Ya, namanya biar Allah ridho, biar Allah senang. Ya, kondisi apapun terhadap diri kita biasa saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, termasuk mik lagi pelan seperti ini pun saya ridho, enggak apa-apa. Cek tes. Sampai orang-orang zaman dahulu itu kalau ngaji ya benar-benar tidak mencari keridhaan siapa-siapa kecuali bagaimana Allah senang saja. Bagaimana Allah senang itu indikatornya ada beberapa. Indikator yang paling jelas, tak mungkinlah Allah senang dengan kemaksiatan. Tidak mungkinlah Allah senang dengan keburukan. Maka tanda-tanda orang mencari ridha Allah pasti di dalam kebaikan. Ki pacaran ngopo? Wis golek sing ayu lah ngopo? Nyari ridha Allah. Nah, surah nyambung kuwi. Nyambut gene nang ndi? Aku sing penting golek ridhone Gusti Allah. Ayo nang ndi? Biasa to togel syariah. Tidak bakal nyambung itu, tidak bakal nyambung. Jadi kalau bilang ridha Allah itu pasti dalam kebaikan dan pasti di dalam ketaatan. Nah, nyari ilmu itu kebaikan plus ketaatan, nyari ridha Allah cocok. Cocok. Nah, aku golek duit, lebih carane biasalah. Nek ora nipu ora dadi, sing penting kan Gusti Allah ridho. Ridho sekondi. Nah, paham ya? Berarti mencari ridho Allah pasti di dalam aktivitas yang baik sekaligus aktivitas ketaatan. Maka orang mencari ilmu dalam rangka mencari ridho Allah tepat. Tanda pertama. Nomor dua, orang yang mencari ridho Allah adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul, nyambung. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang tidak terlalu ragu dengan pembagian Allah, sehingga dia menyempatkan untuk mencari ilmu, sehingga ia menyempatkan untuk ibadah. Bisanya sampai orang tidak sempat ibadah gara-gara urusan kerja, jelas karena dia khawatir kalau tidak kerja dia nanti tidak dapat bagian rezeki, padahal itu jadwalnya sholat. Nah, ini tidak nyambung. Maka orang yang mencari ridha Allah pasti adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa kemerungsung tidak hai.
Jiwa berengkelan enggak hai. Jiwa protesan juga tidak hai. Pasti jiwa yang tenang adalah jiwa yang dia memang benar tenang dengan seluruh takdir dan pembagian Allah. Ngapain harus bohong coba saat berjualan? Istimewa bos, istimewa. Lagi, oh iki istimewa. Lagi kok ana peot-peot, oh peotnya istimewa, istimewa terus. Nah, sampai dia kemudian berbohong, jelas kenapa? Karena dia khawatir, andaikan ia tidak berbohong, nggak dapat rezeki. Nah, maka ini bukan jiwa yang tenang. Ini dia kalau nggak saya ikat dulu. Diikat dia maksudnya lamaran enggak. Lamaran soal gampang. Yang penting dia harus saya ikat. Cara ikat bagaimana? Wis pokok itu. Kemudian dia pakai cara-cara zaman masih zalim. Apa itu? Dengan cara dipacari dulu. Karena nek pacaran kan meh putus kan mesti mikir. Luwih-luwih meneh kalau sudah nabung dulu. Naudzubillahi min dzalik. Ini mesti kalau mau mikir putus, mikir 1000 kali. Wis ditabung, apane tabungannya wis penuh. Ini kenapa terjadi seperti ini? Ini terjadi karena orang tadi dia khawatir kalau tidak ditabung maka dia lepas. Jadilah dia tidak hai. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dia adalah jiwa yang tenang tanpa harus salah, tanpa harus dosa, tanpa harus melampaui batas, tanpa harus berbohong, tanpa harus meninggalkan ibadah, tanpa harus meninggalkan ngaji. Dia tetap tenang karena hari esok telah ada yang atur. Ini namanya ya ayyatuhan nafsul, understand? Cetha wela-wela. Termasuk kita jiwa yang tenang atau jiwa kemerungsung? Iki nek meeting ora tak rampung ke. Ora rampung ki. Wis engko salate engko jamak wae. Ngono salat jamak ning omah. Udan sithik oh. Dia akan mencari segala cara ya, segala cara. Ini bapak nek ora tak kandhani sing rodok seru, padahal saya sudah berulang kali. Kalau sama orang tua itu beda sayangnya kepada anak. Kalau sayang kepada anak, masih ingat kemarin ya? Secara dohir boleh tegas, secara hati sambil berdoa. Hanya sayang sekali diri kita itu nek kadung nesu terlalu khusyuk, penjiwaan penuh. Padahal idealnya kalau ke anak tegas tidak apa, tapi hati sayang dan berdoa. Lah kalau kepada orang tua kepada orang tua itu dalilnya itu teknis saja diurus. Kalau kepada anak, yang penting kita amanah anak itu kita jalankan untuk kita didik anak itu karena itu amanah dari Allah. Jumlah urung nyambung ben. Pokoknya. Lah kemudian kalau kepada orang tua, sak teknis-teknisnya itu diurusi sama Quran. Buktinya apa? Wala taqul lahuma uffin. Dan jangan kau katakan hus, pak, orang genah. Pokoknya begitu. Itu seteknis-teknisnya itu lo diurus. Maka tidak boleh orang kemudian dia saking sayangnya kepada orang tua, bapak ke angeli dikandani gorengan main daftar stroke apa piye. Naudzubillah. Ini kan juga rasa sayang, betul. Rasa sayang. Perhati ibu kilo keluyuran. Ini kan juga rasa sayang, betul. Lo mas-mas urung ngerasake, bapak-bapak yang sudah mulai punya orang tua sudah sepuh itu ngerasake tenan. Tanya, ini nom mas. Baru mulai start sering terjadi perbedaan pendapat dengan orang tua. Ini start sering terjadi perbedaan dengan mertua. Lagi awal-awal, ngones begitu nikah, seman punya anak, ya punya orang tua, ya punya istri, bagi kui. Tanya ibu-ibu nek tidak percaya. Ibu-ibu sampai punya suami lalu kemudian suaminya ngurus ibunya. Ibu badhe teng pundi? Gadah artana mboten? Ibu niki nggih sangu. Terus kemudian istri tetap tenang. Kata isi ora. Masya Allah. Itu mulai keren. Lah yang namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ia itu tenang kalau sudah baik. Soal nanti uang kurang, soal nanti tidak punya duit, soal nanti cinta suami terbagi kepada ibunya,
Enggak sampai ke situ. Setiap ketaatan yang di sana ada ketenangan berarti iman kita normal. Tapi kalau kita sedang taat kok rasanya ora trimo, oh, ada masalah dengan iman kita. Understand? Cetha wela-wela? Paham ya? Masya Allah. Jadi simpel sekali. Nanti niteninya gampang. Dalam kondisi kita sedang tepat, misalkan nih mas-mas jomblo urung begitu kerasa. Nanti kalau sudah mulai punya anak 2, anak 3, terus kemudian keluarga dilalah butuh ini butuh itu, saat istri juga butuh ini butuh itu. Wah, megap-megap iki piye ngurus kono kene merengut, ngurus kene wah dosa katanya karo wong tuwa ngono. Lah kalau sudah mulai seperti itu sampean putuskan untuk berlaku taat dan tenang itu tegese yo diperenguti tetap tenang. Dan tenang itu tegese yo duit entek ya tetap tenang. Asal buat yang taat-taat. Asal buat yang taat-taat. Masya Allah. Ya Allah. Jangan sampai mas, sampean ini kan pemimpin. Satu ketika ibu ketok kroso sidik gitu. Apalagi sampai ibu bilang, nang nyilih duitnya yo. Wah, itu kurang tanggap sampean. Terus kemudian istrinya merengut, yo sing tenang, please sing tenang. Nah terus ngopi carane, tinggal bilang, Dek, kita kan juga punya anak lelaki. Kelak anak lelaki itu enaknya taat kepada ibumu atau kelak nanti taat sama istrinya. Ya taat karo aku tuh, yo aku ibune. Nah, nyambung. Cetha wela-wela. Nah itu. Nah. Birru aba'akum tabarru auladakum. Kita birrul walidain itu akan menggaransikan anak-anak kita yang birrul walidain kepada kita. Tapi kalau kita tidak bisa berbuat baik sama orang tua, yo anak lah nanti akan tidak berbuat baik sama kita. Atau ngene wae. Ngene wae. Iki duit ora usah tak kena ibu. Lah sok ben anak lanange dhewe wis ora ben digawa bojone wae. Yo mo, ya wis kuwi. Nyambung entena? Ya karena memang harus dikasih perbandingan. Ya wis lah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maksudnya enggak perlu marah mas, kalian kalau lagi bener. Enggak perlu kemerungsung juga kalau lagi bener. Bener itu pasti bil ilmi, ya, pasti dengan ilmu. Lalu kemudian kalau itu sudah benar dan Anda tenang, maka inilah yang dimaksud ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wajar mas. Iman kita kan iman amatir lah ya. Maksudnya iman ini ya iman manual lah, belum otomatis lah. Tek sodakoh kan yakin jani mau ke nggo pulsa lumayan ya. Ini kan iman manual kan kita. Dadak rating dhisik, rating. Kopling dhisik terus ngegas maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan masih ini iman manual. Ana iman-iman sing kelas-kelas para wali, kelas-kelas sahabat del berapa persen? 100%. Baru gue mikir pura ndak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Understand? Jelas ya? Lah kalau sudah seperti itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, terus lanjut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan dengan ridha, mardiyatan maka engkau diridhai. Dengan kita ridha maka Allah meridhai. Apa dengan kita ridha itu? Maksudnya kita ridha ya. Pada saat kita berlaku baik dengan siapa, di mana, dalam kondisi apa. Kita sedang berlaku baik di mana, dalam kondisi apa, dengan siapa. Burung begini nyambung dengan jelas burung nyambung. Dengan siapa? Misalkan dengan pasangan. Kalau sudah baik dan ini sudah terjadi sing ridho. Walaupun kadang-kadang yang namanya setan itu wah bergerilya mbak,
setan, ya Allah, suami saya itu dulu sebelum menikahi saya kayaknya apa-apa punya, ya Allah. Begitu sekarang sudah menjadi suami saya, ya Allah, ternyata kere, ya Allah. Kaya biyen pas ngelamar tuh Fortuner les, Pajero les, jebule ya Allah, sewan kabeh. Itu kata-kata andaikan saya jadi sama yang itu, pena. Kok dadi karo sing ki, ya Allah. Nah, itu gerilyanya setan itu akan terus mengatakan andaikan. Terus akan menangandakan andaikan. Sampeyan ya podo, ya Allah. Biyen bojoku ketok iki alus banget. Barang saiki dadi istriku, ya Allah. Sak ngentute yo kasar. Lah, yang namanya radiyatan itu adalah orang yang ridho. Inilah yang terbaik dari Allah. Maka kata Imam Ghazali, keinginan terbaik adalah keinginan yang sudah terjadi. Inilah yang terbaik. Radiyatan, ridho. Asal kau takwa, taat saat itu, tak berdosa saat itu, kondisinya apapun, dengan siapapun, dimanapun, ridho. Orang ini radiyatan, maka mardiyatan, diridhoi oleh Allah. Jadi ora ukur slogan tok, yang penting Allah ridho. Nah terus piye? Wis salat burung? Saya memang belum salat. Yang penting kan Allah ridho. Iki ketemu pirang perkara. Ya, jelas ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Itu niat yang tertinggi kemarin mencari ilmu, mencari ridho Allah. Tapi sampean harus paham bahwa ridho Allah itu rentetannya dari ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ingat ya, saya nerangkan siapa itu jiwa yang tenang tadi sudah jelas. Yakni orang yang benar, taat, tidak khawatir kepada hari esok, tidak khawatir kepada tatanan pembagian Allah, sehingga dia tenang dalam kebaikan. Ini rasa kemerungsung. Weruh koncone lah wis pakai mobil. Mobil kok kena kaya nggogohi ngoco, panggilan surat lihat pintune loro. Semakin sedikit pintunya kan semakin istimewa. Ngono pintu siji malah jos maneh. Ben sing lebih istimewa sing ora nganggo pintu malah. Wah, pokoknya lah ndak usah kemerungsung. Tidak usah kemerungsung. Kalau Anda sedang berbuat baik, kalau Anda sholat yo apik, yo ngaji, yo berbakti kepada orang tua, yo tetap sayang sama keluarga, yo tetap tidak menggunakan perkara yang haram. Tapi kok seperti ini saja, tenanglah. Itu namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Ridho. Kalau sudah radiyatan maka mardiyatan. Tetaplah cari ilmu. Tidak usah semuanya waktunya untuk mencari dunia. Wis dunia segoleki ngono-ngono kae. Sing sugih ya ora mesti tenang. Ijane apa meneh sing ora sih? Mong ndak usah kemerungsung gitu. Wayah ngaji yo ngaji. Wayah ngaji yo ngaji. Orderan nanti saat ada saatnya sendiri. Udah, silent saja HP. Barangkali nanti ada yang transfer 1 miliar, itu tipuan. Maksud saya fokus ngaji aja. Ini namanya orang radiyatan. Dia ridho. Nyari ridho Allah. Oke? Siap. Baik, saya lanjutkan. Lanjut ya. Itu masih keterangan kemarin. Kenapa demikian? Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Karena tidak sah, tidak nyambung, tidak jadi, tidak terbangun. Ya. Kezuhudan dan ketakwaan disertai kebodohan, nggak bakal bisa. Orang zuhud tapi bodoh, nggak bisa. Aku ke kelasnya wis kelas dhuwur, zuhud aku ora pengin donya. Wis mung pengin sholat. Lah terus kapan sholat ya ora tau ketok. Sholatku tak batin. Kelasnya kelas dhuwur. Malah mambengi aku sholat malah ketemu karo Kanjeng Nabi. Komplit. Kanjeng Nabi komplit. Kabeh nemoni aku kabeh. Walah sapa maneh. Itu jelas orang pengen zuhud tapi ma'al jahli, disertai kebodohan. Ada orang datang kepada Wakilah Syekh Abu Hasan Az-Zadili, Wakilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang murid yang mengaku bahwa malam itu dia ketemu
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang sangat indah. Wah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang sangat indah. Apa yang kau lakukan? Aku bermunajat kepada Allah. Benar-benar antara aku dengan Allah sangat dekat, dan aku ada di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kata sang guru, coba nanti malam kau lakukan hal yang sama. Begitu engkau sudah ada di surga, yang engkau sudah ada di surga, yang menurutmu surga itu, kau katakan, Allah, 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 la usyriku bihi syai'an. Allah, 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 tidak ada sekutu sedikit pun bagi Allah. Tidak ada siapapun yang menjadi sekutu Allah. Hanya Allah lah Tuhanku. Katakan seperti itu pada saat kau sedang di surga. Sang guru paham nanti akan apa yang terjadi. Bener murid tadi seret, begitu dia munajat, wah bener langsung mlebu ing surga. Komplit, mungkin bidadari sekating sempluhi teng ngalor kidul. Wah terus kemudian ragam kenikmatan. Habis itu dia doa sebagaimana yang disarankan, yang diijazahkan oleh sang guru. Allah, 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 la usyriku bi syai'an. Melek jegret, melek. Begitu melek nang kandang unta ternyata. Itu di kandang apa? Unta. Lu kok nang kandang unta, berarti aku digawa setan. Itulah orang pengen zuhud, orang pengen jadi kekasih Allah, tapi bila ilmin, tanpa ilmu pasti sesat. Maka orang mau alim, orang mau soleh, orang mau menjadi kekasih Allah harus bil ilmi. Tak mungkin orang tersebut tidak ngaji, harus ngaji. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wat taqwa, demikian pula dengan takwa. Ma'al jahli la yasih. Takwa ya tidak akan sah yang disertai takwa itu dengan kebodohan. Takwa itu kan menjalankan perintah, meninggalkan apa? Larang. Ya ora dadi lah. Kaya tak ceritani wingi kae. Orang di pesawat terus kemudian dia tayamum. Ya, tayamum itu ditendangi itu jok pesawat. Mikir aku iki lagi ngopo? Oh, ngubah sikil. Terus kan mikir ngopo ora kumur-kumur nganggo lebu pisan. Lah ya sih, tidak sah. Tidak sah. Orang yang takwa tanpa ilmu, harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kalau toh dia sangat takwa tapi tidak diimbangi oleh ilmu, maka ia gampang sekali merendahkan orang lain. Masuk sampean ke masjid, asar atau duhur atau apa. Terus kemudian di depan masjid itu ada orang yang tidak sholat, malah jagongan. Dari awal sampean ke masjid sampai selesai ke masjid sampai masuk waktu berikutnya loh. Misalnya masuk sampean duhur, ini orang kok jagongan nganti asar ora sholat. Pancen wong angger ahli neraka kok ngene kabeh. Nang atine sampean ngomong kok ngono kuwi jelas bi ghairi ilmi, itu kau tidak punya ilmu. Kenapa? Karena boleh jadi ini musafir yang sudah dijama. Lu betul atau tidak? Kita tidak punya referensi untuk bisa menyelamatkan hati. Kita tidak punya referensi untuk tidak menghakimi orang lain. Kenapa tidak menghakimi orang lain? Kenapa kita menghakimi orang lain? Karena referensi ilmu kita ini cepat, sedikit, sehingga ngelihat orang lain buruk, melihat orang lain buruk. Ada orang misalkan baca Quran, Maliki Yaumiddin, ora tahu ngaji, mesti kan Maliki Yaumiddin. Kita yang salah. Memang Malik itu bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Karena tak ada ilmu kita, maka gampang menghakimi orang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka orang yang suka menghakimi sana sini jelas kurang piknik. Kurang apa? Piknik ilmu maksudnya. Piknik. Idealnya tiap kita itu punya address sering piknik. Ulangi apa? Punya apa? Terus sering piknik. Saya misalkan address saya jelas, saya dulu ngaji di apanya Gus Kausar, terus kemudian pernah di Mbah Maimun Zubair dan sebagainya, jelas addressnya. Berarti addressnya kalau dinaikkan seret sampai Mbah Hasyim Asy'ari, seret sampai naik sampai Rasulullah, itu address. Dan kemudian ideal sering piknik, baca kitabnya Ibnu Taimiyah, baca dari tenang.
Jadi tenang. Ngelihat yang berbeda, oh kayak ono dasar, ya ora apa-apa. Seret, oh kayak itu ya juga ada madhabnya, sudah apa-apa, bismillah. Enak. Coba, kalau kita tidak punya salah satunya, misalkan punya address, tidak pernah piknik. Jelas sih, memang jelas. Aku guruku kai. Tapi karena tidak pernah piknik itu referensinya dikit. Ya, referensinya dikit. Wah, begitu ngelihat yang berbeda, jelas. Bid'ah, musyrik, neraka, jahanam, sing iki munafik. Waras. Akhir zaman memang kok. Ya, karena tidak pernah piknik. Tidak ada yang salah, Mas. Silahkan sampean punya. Atau cuman piknik tok, enggak punya address. Ini pun mumet orang. Tiap dino ganti terus. Jare Ustadz kae nek salat ngene ora kena. Tapi jare ora Ustadz kae kena. Wis aku salat separuh ya. Bingung. Ini orang piknik terus. Baca referensi banyak. Nonton YouTube sana, YouTube sini, YouTube sana, YouTube sini. Wah, tiap bulan ternyata sih bener kae. Tiap bulan ganti mana sing kae. Ganti mana sing kae. Maka ada teman datang ke rumah. Ustadz, ayo Ustadz, kita harus ikut ini nih, ini bagus nih. Sejak saya mengikuti manhaj yang begini, Masya Allah, inilah yang paling benar. Ustaz tahu sendiri kan, tahun lalu itu saya pernah nyoba ini. Wah, ya nyoba ini dan sebagainya. Ayo Ustaz, ini luar biasa, ini pokoknya lurus. Lah terus aku ngomong, saya sih tidak masalah ikut sampean, tapi engko tiwas aku ikut sampean, engko tahun ngarep wis beda meneh. Paham enggak? Ini orang suka piknik, tahu referensi sana sini, tapi tidak punya address. Punyailah address, Mas. Punya address. Set bismillah, sing paling gampang wis podake karo wong tuane sampean wis beres. Padake karo wong tuane sampean. Set bareng ngono terus maca yang dari sana, dari sini, dari sini. Tapi pegangan sampean kuat. Gurunya jelas, naik dicari seret naik sampai Rasulullah. Dah pegang itu sebagai alamat yang kuat. Kemudian setelah itu sampean boleh baca, boleh dengar dari sana sini, tapi pegangannya kuat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau tidak punya pegangan, ini orang bingungan. Kalau cuman punya pegangan, tapi tidak pernah piknik, sepanengan. Jelas ya, Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka begini, wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Tidak bisa orang bisa menjadi zuhud, orang takwa dengan selamat kecuali dengan adanya ilmu. Tidak bakal mungkin bisa kalau dengan kebodohan. Maka cari ilmu sebanyak mungkin, Wa ansyada Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah syi'ran li ba'dihim. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan bacakan besok. Ya, sebuah syair. Saya rasa cukup. Ini untuk ta'limul muta'alim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fi daraini amin. Kitab Unwanul Hikam. Man 'ashara an-nasa laqa minhum nasaba. Sudah ini 21 ya, ini 20. Wa man yufattish 'anil ikhwani yaqlihimu fajullu ikhwani hadal 'asri khawanu. Siapa orang yang menyelikidi siapa orang yang menyelikidi tentang aib-aib saudaranya, ya, tentang aib-aib saudara, anil ikhwani yakilluhum fajullu ikhwani hadal 'asri khawanu. Maka hal ini akan menjadikannya hadir kebencian. Kenapa? Karena kebanyakan saudara pada masa ini adalah saudara yang akan saling punya bawaan saling berkhianat atau saling menggunjing di belakang, kurang lebih begitu. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, baik, ini adalah
kaitannya dengan masalah aib orang lain. Aib itu biasanya kesan utama adalah terkait masa lalu seseorang. Maka jangan pernah, apalagi sampai engkau sebutkan namanya. Jangan sampai. Kenapa? Karena man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang dia itu ada selalu upaya menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi seluruh aibnya di hari kiamat. Sebaliknya, orang yang dia itu senang sekali membuka aib saudaranya. Ya, aib saudara itu yus sing paling gampang nek sampean ketemu wong loro terus kemudian siji ngomong, ngerti kabar terakhir burung? Sapa to? Nek mulai kok ngono, terus sampean kan rasane nang ati kan kaya the kepo. Lah piye. Wah. Insyaallah. Nah, kalau sudah mulai seperti itu Mas Mbak, bahaya. Sing paling gampang kalau sudah mulai masuk ke ranah itu, segeralah nyari kesibukan. Jangan buka aib saudara. Terutama terkait masalah dosa, Mas. Ya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada satu kisah. Nabi Musa alaihissalam berdoa bersama umatnya untuk dituruni hujan. Lama beliau berdoa, tak juga kunjung turun itu hujan. Doa tak kunjung dikabulkan oleh Allah. Fawahallahu ilaih. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, di antara umatmu ada seorang fulan, seorang pria yang dia melakukan dosa sejak 40 tahun yang lalu dengan dosa-dosa besar. Ya, dosa besar kira-kira apa? Zino. Terus mana? Zino. Ya Allah. Ini lagi zaman-zaman kayak gini nih, ya Allah, ngeri Mas, ngeri. Sing jomblo ya sedang segera mencari penyelamatan gitulah ya. Yang sudah nikah ya silahkan diaturlah intensitas antara ketemu istri dengan ketemu istri orang itu. Diaturlah. Kerja sih kerja, bisnis sih bisnis. Kayaknya biasa Mas. Kayaknya biasa. Justru karena sampean sudah ngaji, itu bagi setan itu sampean seksi banget. Nggoda wong sing ora tau ngaji, setan alah gampang. Begitu sampean sing ngaji jeret, terus kemudian setan iki. Kalau saya berhasil saya dapat penghargaan dari lembaga setan paling tinggi. Lebih seperti itu kan? Ya Allah. Maka ngerti Mas, atur Mas intensitas. Mbak juga sama, mbak yang sudah punya suami ya, kalau dengan suami orang atau dengan orang yang masih legan gitu, masih jomblo gitu, kadang-kadang itu koyo-koyo biyen dong pas sebelum nikah sama suami ini sama mbak, wah koyo-koyo suami itu iki nek dadi bojoku aku ora bakal aneh-aneh. Begitu dadi bojone, ya Allah, kok wajahnya aneh saiki ya. Ya Allah. Mas barahimakumullah. Intensitas, mulai dari intensitas, terutama intensitas hati. Belum lagi itu yang kecil kotak gepeng itu. Itu di sana isinya komplit. Mulai dari orang joget, terus orang joget, terus orang joget, komplit. Ini terutama mas-mas seperti itu. Kadung scroll gitu, wah, apik tenan iki ya. Ya Allah, Mas. Ini kita hidup di akhir zaman. Siapa yang benar-benar sukses dan mampu menjaga diri untuk tidak sampai zina, maka tentu prestasinya lebih hebat dibanding orang-orang yang tidak banyak godaan. Ya kalau sampean misalkan tiba-tiba langsung ke pucuk gunung, surat pucuk gunung, apa langsung Gunung Ungaran, apa langsung nang Gua Kreo gitu.
dan sudah tidak berinteraksi dengan siapapun, di sini wis wiridan tok ya. Wajar kalau seperti itu. Tapi kalau di rumah yo kerja, yo ngantor ya, yo ngantor. Wah, terus kemudian mampu tidak berdosa, Masya Allah, itu luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, singkat cerita kemudian Nabi Musa alaihissalam umumkan kepada jamaahnya atau kepada umatnya. Di antara kita ada yang sudah 40 tahun melakukan dosa besar. Ya. Saya masih ingin nyontohi dosa besar apalagi contohnya. Termasuk itu loh. Judi online. Tapi ini syariah loh Ustaz ya. Judi online. Ya, bener ya judi online kan ya? Pokoknya ya itulah judi online. Janganlah Mas. Terus kemudian kalau masih ada yang suka minum minuman keras, hindari. Jauhi. Benar-benar jauhi. Barangkali masih ada yang menganggap ini bukan minuman keras, Ustaz. Ini kopi cuman sedikit jahat. Pomane. Ini orang 40 tahun berlaku dosa. 40 tahun berlaku dosa. Sehingga membuat doanya Nabi Musa alaihissalam tidak ijabah, tidak mustajab. Singkat cerita kemudian Nabi Musa mengumumkan, silahkan siapa yang pernah melakukan dosa selama 40 tahun tanpa henti, pergi dari sini. Tidak ada yang pergi. Ya, tidak ada yang pergi. Karena dengan kepergianmu maka Allah akan mengabulkan dan kita akan mendapatkan curahan hujan karena telah lama tidak turun hujan, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak ada yang pergi. Uniknya hujan turun. Kaget kan Nabi Musa. Duh, ini orangnya masih utuh. Belum juga ada yang ngaku, belum juga ada yang pergi, tapi kok sudah dikabulkan. Kemudian Nabi Musa tanya kepada Allah, loh ini kok sudah dikabulkan? Kata Allah, iya, karena orang yang melakukan dosa selama 40 tahun itu, dia hatinya menangis, dia hatinya meronta, dia hatinya perih sekali. Dia memohon ampun dengan sebenar-benar memohon ampun. Maka aku kabulkan doa kalian untuk meminta hujan. Lah Nabi Musa kan tanya, loh ya Allah sing ndi wonge? Nek cara sampean, loh sing ndi ngarep memberi? Yang mana ya Allah? Allah menjawab, mana mungkin aku buka aibnya? Saat dia melakukan dosa saja aku tutupi aibnya. Lah ini sudah tobat, mana mungkin aku buka? Alias apa? Allah punya kebiasaan. Katakan Allah punya semangat untuk nutupi aib. Lalu kita kok punya semangat membuka aib teman? Wah, jelas masalah. Maka pada saat ada yang tanya Mas sama sampean, wingi pas reuni kayak teko ora? Datang gimana? Parah toh? Sampean ngerti Mas. Tapi meneng, hebat. Insya Allah kuat nek calanang. Kuat. Calanang. Insya Allah. Nek cawet itu ya kuat insya Allah. Mong rotok meriang gitu. Rotok meriang. Sebagian ya katel-katel lah. Insya Allah. Maksudnya ya Allah ya Rahman ya Rahim Mas, yang namanya tahu rahasia orang itu bukan hal yang anugerah, itu benar-benar cobaan. Benar-benar cobaan. Terus kemudian sampean tahu tentang aibnya seorang, aku ngerti kartune gampang nek aneh-aneh langsung tak buka kartune beres wong. Jangan begitu. Justru ketika kita tahu tentang orang lain masa lalunya, tentang perilakunya yang buruk, tentang hal-hal yang memalukannya, kita itu nyimpen rahasianya harus luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya tahu beberapa rahasia orang, tapi berat bagi saya justru malahan. Terutama nek wong mulai curhat, entah itu datang ke pondok atau DM dan sebagainya. Maka saya sudah punya SOP. Kalau sudah mulai curhat sing aneh-aneh, sudah SOP saya sudah ada beberapa template. Banyak-banyak istighfar. Stop, banyak-banyak istighfar. Mulai cerita ini, stop, banyak-banyak istighfar. Tapi kan belum curhat, stop, banyak-banyak istighfar.
Angel nggawa IP wong, betul kan? Berat itu, berat. Ada malah sebagian yang nyari pito. Alah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan Mas. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu istadibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu, dan jangan engkau tajassus. Tajassus itu golek-golek, nyari-nyari keburukan aib orang lain. Wong dapat saja sudah berat, apalagi nyari-nyari. Ya Allah. Itu kalau dalam bahasa Quran. Kalau dalam bahasa hadisnya adalah iyyakum mad-dhann fa inna dhanna akdzabul hadithi wala tajassasu, ya, wala tajassasu wala tahasadu wala tabadaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Ya Allah. Berat Mas kalau sudah tahu aib orang lain. Termasuk HP ini Mas. Terutama orang lain yang kita itu tidak punya kesempatan atau berpotensi tidak punya kesempatan untuk minta maaf. Nah, ini berat. Ini berat. Tidak punya kesempatan untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Ini berat. Tapi orangnya tidak jelas, orang ini tidak jelas. Kalau memang sampean punya kapasitas untuk ngasih nasihat, ya silakan nasihati. Bukan ngumbar di internet. Understand? Memang sampean mau digitukan? Enggak kan? Ya Allah. Bukan ngumbar di internet. Tapi dia seorang kiai, tapi dia seorang ustaz, tapi dia seorang habib, kok begitu dan sebagainya. Oh, apalagi itu. Beliau yang kita misalkan gunjing dan sebagainya, pada saat digunjing, pada saat dicaci, pada saat dimaki, online maupun offline, ingat hadisnya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal thummal amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang ada kemiripan dengan nabi dalam hal mengajak kebaikan. Terutama berat bagian masalah apa? Berat bagian masalah hinaan, cacian, makian di depan maupun di belakang. Ya. Di dalam hadis tidak ada offline maupun online. Tapi bahasanya di depan maupun di belakang. Lah, beliau-beliau yang seperti itu berarti sedang diuji untuk dinaikkan derajatnya. Misalkan, Mas, Mbak, ada golongan umat Islam, ada ulama-ulama dari umat Islam yang sampean cocok, silahkan sampean puji. Tapi bagi yang tidak cocok, diem saja. Diem. Kenapa? Boleh jadi pada saat kemudian kita membicarakan keburukannya, ternyata itu adalah cara Allah lagi nguji beliau. Beliau yang lagi diuji, diobok-obok oleh banyak orang melalui online maupun offline, sebenarnya beliau lagi upgrade. Kita yang turut membicarakan keburukannya berarti lagi downgrade. Understand? Cetak? Maka nek sing seneng silahkan ungkapkan suka, tapi bagi yang sama ndak suka, sudah, nggak usah dihina, diam saja. Kata Imam Ghazali, orang tidak akan masuk neraka walaupun seumur hidupnya belum pernah menghina iblis. Iki bahasa wong cerdas Imam Ghazali. Sampean apa ya maksudnya? Rodok dawa kuwi keterangannya. Iblis itu kan makhluk yang sudah jelas fix buruknya, jeleknya, laknatullah alaih. Kok umpamanya ada orang dia itu tidak sempat menghina iblis, ya tidak dosa kok. Memang kudu menghina orang, golek ganjaran dengan cara menghina. Wong tidak menghina, wong menghina iblis saja tidak pahala, apalagi menghina orang. Oh ini pahala kalau menghina dia. Wong iblis saja dihina tidak berpahala kok. Paham atau tidak? Tidak akan masuk neraka kalau bahasanya Imam Ghazali. Alias sampean ke ora rugi nek ora ngenyek wong. Paham ya? Walaupun benci, walaupun tidak sesuai menurut, tidak usah harusnya. Tapi harus dinasihati. Kalau sampean punya kapasitas, silahkan nasihati. Karena setiap kita itu punya makom. Punya apa namanya? Makom. Makom itu apa? Kuburan.
Apa makom itu apa? Level ya, kelas. Ya kelas para habaib yang ada dia biar habaib lah. Jelas. Kita tidak berani. Wah, apalagi sampai menghina komentari aja tidak berani ya saya. Oh, tapi harus dinasihati. Iya, yang sekelas lah, bukan kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan, kita harus hormat tok di sini. Kiai, Gus, Ustadz, habaib apalagi. Kalau memang salah dan sebagainya, biarkan yang sekelasnya atau yang di atasnya yang bergerak, dan pasti nanti ada yang bergerak. Bukan kita yang kelas santri model sholat nunggu komat, ngeritik Habib, panas. Apa? Cik tuyan pacaran, cik tuyan dosa, kemudian ngeritik kiai. Sopo dhewe ah? Malu. Berapa sih amal kita? Kok sampai harus ada yang ditransfer ke orang lain? Opo rantai? Understand? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, dah. Ya kalau toh memang harus membicarakan, jangan sampai terlalu jelas. Minimal pas kepanjang, ya saya kalau itu tidak cocok dan saya tidak ikut, dah selesai. Ora terus, dan kalau itu saya tidak cocok dan tidak ikut karena kalau saya kesana bisa ke neraka nanti. Ya, kadowen itu. Koyo wis ngerti neraka wae. Ya. Apalagi kalau bahasanya Gus Ba zaman sekarang. Zaman sekarang itu zaman sing agak sulit mengambil sikap. Agak sulit mengambil sikap tegas. Kenapa? Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW enak. Sing dibela Nabi mesti benere. Understand? Karena maksum, tidak mungkin salah. Sing dimungsuhi Abu Jahal, Abu Lahab, nas dalam Al-Qur'an sudah pasti salahnya. Sing dibela mesti benere, sing dimungsuhi mesti salah. Dadi enak. Cara meh jihad barang ya mantep, mbela Kanjeng Nabi ora mungkin salah. Mungsuhi Abu Jahal ora mungkin bener. Nek saiki yang kita bela mati-matian ternyata ya manusia yang bisa juga salah. Yang kita mungsuhi ternyata besok tobat dan Allah angkat jadi kekasih, kita pun tidak tahu. Maka terus biasa wae lah. Sing wajar, cintailah yang wajar, benci juga yang wajar. Kalau harus mengungkapkan yang dicintai, yang dibenci, aib skip. Gimana tadi tagline-nya? Gimana? Aib skip. Ngono wae. Insyaallah selamat akhir zaman. Amin Allahumma amin. Karena kalau sampai kita turut menggunjing beliau upgrade, kita lagi apa? Downgrade. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Tuh. Apalagi yang mau saya bahas? Satu lagi Mas Mbak, ini penting. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, seorang bapak datang. Nabi Muhammad, Sayyidina Umar, para sahabat yang lain terhadap orang lain itu selalu simple, selalu skip. Datang orang pada Nabi, ya Nabi saya ini baru saja zina. Mungkin kamu lupa. Beneran saya baru aja, Allah. Mungkin kamu mimpi gitu. Nek dewe aku baru zina. Ayo kaya sapa? Repot itu. Masyaallah. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada seorang bapak-bapak datang bersama putrinya. Ya Amiral Mukminin, dulu sebelum datang Islam, kami satu keluarga adalah orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa yang sangat keji. Alhamdulillah setelah datangnya Islam, kami kemudian berbenah dan melakukan banyak ketaatan. Namun kami pun melakukan dosa. Ya, melakukan dosa. Salah satu dosanya begini. Sayyidina Umar itu wajahnya memerah langsung. Karena orang cerita dosa. Ndang mandek kowe meh takon apa? Kurang lebih begitu. Nek kita kan ndak, ayo apalagi? Ayo. Ndang mandek. Cerita si ayah tadi itu bahwa putrinya itu ketika diginikan sama Sayyidina, udah kau
persingkat ceritamu, apa yang akan kau tanyakan, apa yang akan aku hakimi bila engkau sedang berkasus dengan yang lain, apa yang harus aku adili, kata Sayyidina Umar kurang lebih begitu. Terus kemudian si bapak tadi dipercepat ceritanya bahwa putrinya itu pernah melakukan perbuatan dosa dengan orang lain zaman dulu, baik di zaman jahiliyah maupun ketika sudah datangnya Islam. Pas mau didetailkan itu dosanya, dimarahi sama Sayyidina Umar. Jangan kau begitu, udah gitu aja, dosa gitu aja wis. Dewi kan yora, ayo apa? Gede apa cilik? Kapan? Peteng toh? Wah, repot. Astagfirullah. Itu. Setelah kemudian singkat cerita, akhirnya sang bapak itu bertanya untuk putrinya. Lah terus apa yang kau tanyakan? Kata Sayyidina Umar. Apa yang kau tanyakan? Yang aku tanyakan adalah, ini anakku, putriku ini sekarang ada yang mau melamar. Haruskah aku cerita tentang masa lalunya kepada orang yang melamar? Sayyidina Umar itu dengan tegas, andaikan kamu cerita tentang masa lalu putrimu kepada orang yang akan melamarmu, maka engkau adalah orang yang pertama kali akan aku hukum sebab membuka aib. Jangan toh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang malah terus buka-bukaan. Udah masa lalu sing penting wis ditobati, wis ditangisi, wis dadi apik saiki wis tutup. Ya. Kullu bani Adam mu'afan illal mujahirin. Setiap anak Adam itu akan diampuni oleh Allah secara otomatis karena rahman rahimnya Allah, karena maghfirah Allah sedemikian luas, karena rahmat Allah sedemikian luas. Illal mujahirin, bukan muhajirin, illal mujahirin. Tahu mujahir? Orang mujahirin itu adalah orang yang dia malam berlaku dosa atau kemarin berlaku dosa, dulu berlaku dosa, kemudian dia cerita-ceritakan dosanya. Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam Fathul Mu'in menyebutkan bahwa orang yang seperti itu sebenarnya dosanya telah dihapus, tapi ketika ia mencerita-ceritakan tentang dosa dirinya apalagi orang lain, maka seolah dosa itu tertulis kembali untuk dirinya. Mana dong pas lagi sesi testimoni hijrah kayak gitu, sing simpel lah, dibikin simpel. Ini saya sudah pesan ke beberapa panitia nek dong pas ada acara nanti kalau ada sesi cerita masa lalu dipersingkat ya, jangan perpanjang. Apalagi terus kemudian ditanya, lah dulu ini yang mana ini? Yang rambut panjang mau pendek nih? Jangan. Naudzubillahi min. Itu sebenarnya simpel. Dah pokoknya saya dulu pernah dosa dan dosa itu tidak enak, dosa itu membuat sengsara, dosa itu membuat, nek perlu separah mungkin bilang bahwa dosa itu jelek. Bukan malahan, dulu itu saya pernah melakukan apa saja. Bahkan saya nyimpen bir itu di kulkas. Seluruh Semarang sudah pernah saya cicipi. Saya sekarang diajak lagi tidak mau. Kenapa? Karena sudah pernah semuanya. Ya malah terinspirasi. Lumayan gimana. Na'udzubillahi min. Jelas ya? Jadi di skip. Kalau masalah dosa, salah, apalagi itu terkait orang lain, skip. Terkait diri sendiri aja di skip kok. Sing penting ditobati sing tenanan, dijalui ngapura sing tenanan. Yes. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Satu ketika nanti kita ngaji namanya kitab Al-Jawabul Kafi. Itu kitab itu nerangkan tentang pengaruh dosa di dalam kehidupan. Pengaruh dosa di dalam kehidupan. Mulai dari hal-hal yang terkecil, mulai dari pengaruh yang bernama kalau orang melakukan dosa saat sendiri, maka Allah akan tancapkan kebencian pada beberapa hamba Allah baik kepada orang tersebut. Zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, pada saat tiba-tiba anaknya atau istrinya sulit dinasehati, bahkan kendaraannya, binatang kendaraannya itu sulit untuk dikendalikan, maka orang tersebut langsung akan menilai pada diri sendiri. Dia tidak nyari solusi, dia tidak nyari jalan keluar, tapi ia nyari jalan ke dalam. Sufyan Tsauri itu begitu kudanya tarik kanan malah ngiri malah kanan, beliau langsung istighfar, astagfirullahaladzim, kelas kuda saja sampai tidak taat kepadaku, ada dosa yang aku lakukan. Terus kemudian tobat. Orang terus kemudian update status.
dosaku besar. Titik 2 ngisor ditulis jangan, enggak. Dosa itu untuk ditobati, bukan untuk dicerita-ceritakan. Fix ya? Jelas? Jelas semuanya? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah.